Kami sungguh menghadirkan Tuhan sendiri di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau memberikan kami waktu yang terindah ini Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk kesehatan kami, untuk semua apa yang kami miliki Tuhan, dan kami rasakan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai persekutuan ini. Berkatilah setiap kami yang hadir, maupun teman-teman umat kami yang akan segera hadir. Tuhan memberkati. Internet yang kami pakai Tuhan, kami juga persembahkan. Tuhan yang beri kelancaran bagi kami semua untuk mengikuti persekutuan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini sudah begitu banyak yang hadir ya, kita merasakan kebersamaan. Mari kita angkat satu pujian memulai persekutuan kita malam hari ini. Ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan, nyanyikan lagu ini sebagai doa. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Dan selalu ada mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Dan kita pantas untuk bersyukur buat semuanya itu. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan sekali lagi dari hatimu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Serahkanlah hidup kita bagi Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Amin. Ada mujizat Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan ku menang bersama-Mu. Katakan sekali lagi, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan kami, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat hidup kami ini Tuhan.
sebab Engkau baik, teramat baik bagi kami. Yesus Tuhan, kami memuji nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami malam hari ini. Kami percaya Engkau selalu hadir melalui teman-teman saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh senantiasa Engkau curahkan bagi kami semua. Istimewa berkat kesehatan sehingga kami boleh saling meneguhkan, kami boleh saling bersekutu di dalam Engkau, untuk kami boleh satu dengan yang lain saling meneguhkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala persoalan yang boleh kami hadapi di dalam hidup kami. Namun satu hal, ada kekuatan di dalam Engkau, ada pengharapan di dalam Engkau, dan selalu ada pertolongan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami malam hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami damai dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang terus Kau berikan kepada kami, sehingga kami ada seperti kami ada pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak ungkapan syukur kami Tuhan dari dalam hati kami, dan kami percaya walaupun belum sempat kami utarakan malam hari ini, tapi Tuhan, Engkau sungguh tahu apa yang menjadi syukur kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan kami. Sungguh Engkau Tuhan Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persekutuan kami ini, kebersamaan kami ini di dalam Engkau. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa menaikkan syukur kami. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah hadir, saya mengajak kita semua untuk tetap bersyukur dan senantiasa bersyukur. Mari kita angkat satu pujian malam hari ini. Katakan, Anak Allah, Yesus namanya. Itu adalah satu-satunya sosok pribadi yang selalu begitu dekat dengan kita. Ini satu sosok yang selalu menolong kita, satu sosok yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita serukan namanya, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sekali lagi, Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku kan menang, karena ku tahu Dia memang hari esok. Hidup jadi berarti
sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu saudara-saudari menyadari kebaikan Tuhan. Oleh karena kematiannya di salib, kita boleh dihidupkan, kita boleh dibebaskan dan diselamatkan. Katakan sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tidak akan gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, yuk. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ini iman kita. Sebab Dia hidup, ku takkan gentar, ku tak gentar. Sebab apa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan benar-benar, sungguh. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup, Engkau menghidupkan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, di masa-masa Prapaskah, memasuki minggu terakhir Prapaskah, dan minggu depan kita akan memasuki Trihari Suci. Kita sungguh merenungkan hidup di dalam Tuhan itu hidup yang berkemenangan. Walaupun kita harus memikul salib kita, walaupun kita harus terus memperjuangkan hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, namun satu hal, selalu ada Tuhan, selalu ada Allah yang membebaskan kita dari segala dosa. Itu yang kita pegang. Maka malam hari ini, mari kita terus berpegang teguh pada iman kita. Kita masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita bersama-sama. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, oleh karena cintamu yang besar Tuhan, kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh-sungguh diberkati. Kami sungguh-sungguh merasakan keintiman di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus berseru memanggil Engkau Allah, Allah kami, Bapa kami, Tuhan kami. Kami mau berseru bagi Engkau Tuhan, bila Tuhan menyentuh setiap pribadi malam hari ini dengan kasih-Mu, agar kami sungguh boleh dipulihkan, kami boleh dimenangkan, disucikan. Terima kasih Tuhan. Terimalah syukur kami, terimalah hormat kami, terimalah penyembahan kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku
bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Engkau Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya kami mau memuji Engkau Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selamanya Tuhan, selama-lamanya.
Sungguh hadirat-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap pribadi kami. Kasih-Mu yang besar Tuhan, itu sumber hidup kami. Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Khususnya malam hari ini Tuhan, kami mau persembahkan waktu kami yang terbaik untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga menghadirkan anak-Mu, Bapak Edward Christovani Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau telah merancangkan suatu hal yang baik malam hari ini. Suatu firman yang akan disampaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan sendiri akan berbicara melalui Roh Kudus-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Khususnya kami mohonkan urapan-Mu memberkati Pak Edward Christovani. Itu boleh membawakan firman Tuhan malam hari ini dengan baik. Urapan-Mu Tuhan turun atas Bapak Edward Christovani dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Pak Edward Christovani, kami persilakan Pak. Bisa dengar? Halo? Bisa. Oke, saya akan mulai ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu dan sertamu juga. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya Abah, ya Bapa, hamba-Mu hari ini, malam hari ini ada di hadapan umat-Mu, putra-putrimu yang sangat Kau kasihi, di persuan doa Yoselina. Pimpinlah kami dalam Roh-Mu, supaya apa yang kami lakukan malam hari ini sungguh berkenan kepada Engkau. Bukalah hati kami, cerahkan pikiran kami, agar firman-Mu tertanam, baik dalam pikiran maupun hati kami. Supaya jiwa kami berkobar-kobar rindu akan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kekasih-kekasih dalam Kristus, semoga suara saya jelas malam hari ini bagi Anda. Hari ini kita mau bahas tentang ada kehidupan tidak setelah mati sesuai kita punya tema. Banyak orang Kristen dalam hal ini Katolik ragu-ragu dan bertanya-tanya sehingga perlu gereja mengajarkan kepada kita ajaran para rasul, terutama Santo Paulus kepada kita. Apa yang terjadi pada orang yang sudah meninggal dunia ini? Arwahnya bagaimana? Kemana itu arwah? Oleh sebab itu saya akan bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tentang soal adanya kehidupan setelah kita mati. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan lewat bacaan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kekasih-kekasih dalam Kristus, sahabat-sahabat saya, jarang orang berpikir sewaktu melayat seseorang meninggal di rumah duka, kemana arwah mereka, sekalipun mereka mati di dalam Kristus. Jarang dipikirkan bagaimana suatu hari kalau saya juga dilayatin orang. Bagaimana dengan arwah saya suatu hari? Nah, Paulus lewat perikop ini mau terangkan kepada Anda dan saya. Paulus menekankan kita sebagai pengikut Kristus harus tahu, wajib tahu tentang mereka yang meninggal. Betul-betul tekun di dalam firman Tuhan, dan kita menyimak apa dikatakan Santo Paulus lewat kuasa Roh Kudus memberitahukan kita apa yang terjadi pada orang yang meninggal, yang arwahnya terpisah dari tubuhnya yang fana itu. Jadi Paulus menekankan supaya kita orang Kristen Katolik sebagai pengikut Kristus janganlah berduka cita terus-menerus, meratap berkepanjangan dan berkabung dengan lama, sehingga seolah-olah tidak punya pengharapan. Garis bawahi pengharapan. Kita orang Kristen selalu punya pengharapan di dalam Kristus. Santo Paulus berkata di dalam perikop ini, jika kita percaya, yaitu kita orang Katolik, bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, seperti kita selalu berdoa dengan doa iman kita di syahadat, di perayaan Ekaristi, maka kita pun percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Jadi ini penghiburan bagi Anda dan saya juga. Suatu hari kalau kita ini berpulang, kita punya arwah, akan dikumpulkan Allah, akan bersama-sama dengan Kristus. Ini iman kita yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena kita orang-orang percaya. Kalau nanti akhir dunia, dalam hal ini kiamat, Santo Paulus menekankan, sesuai firman Allah, waktu malaikat meniup sangkakala, sewaktu penghulu malaikat meniup nafiri, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Dan mereka akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan dengan yang hidup. Jadi Tuhan tidak akan turun ke bumi nanti waktu kiamat, tapi ada di angkasa. Sehingga kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah meninggal, yang telah dibangkitkan lebih dahulu oleh Tuhan, menyongsong Tuhan kita. Dan kita akan hidup selama-lama bersama Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi, kita yang masih hidup ini bisa menyongsong Tuhan di angkasa?
Di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15. Sekali lagi, ayat 51 52 dengan jelas Santo Paulus menerangkan, kita yang masih hidup di atas bumi ini, sewaktu Tuhan Yesus datang, akan dirubah sekejap oleh Roh Kudus menjadi makhluk surgawi, dirubah. Dan bersama-sama mereka yang sudah meninggal dalam Kristus, yang dibangkitkan Allah, kita ramai-ramai menyongsong Tuhan di angkasa, bersatu dengan Dia untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Jadi kita selama-lamanya akan bersama Tuhan. Saudara terkasih, bersama-sama orang-orang percaya lainnya mengalami kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya di surga. Di dalam soal mati, dunia kafir, orang yang tidak mengenal Allah, selalu berkata, kita ini kalau sudah mati, ya sudah persis hewan. Tidak punya harapan lagi. Maka mereka memiliki moto, saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang Hokkien bilang, sek silang, sek pai. Seumur hidup satu kali, maka hiduplah sebaik-baiknya, sesenang-senangnya, berhura-hura, karena cuma satu kali kita hidup di atas bumi ini. Itu orang-orang kafir yang tidak punya pengharapan, yang memikirkan hidup hanya di atas dunia ini, setelah mati, sudah, tidak ada apa-apanya lagi. Persis hewan. Aeschylus, seorang pujangga dari Yunani, Aeschylus namanya. Dia berkata, persis orang Saduki. Orang mati, ya sudah, tidak ada kebangkitan. Mereka tidak percaya ada kebangkitan. Theocritus, lebih-lebih lah, Theocritus namanya. Temannya berkata, harapan itu hanya bagi mereka yang hidup. Tapi orang yang mati itu nggak punya harapan. Itu bukan paham gereja Katolik. Itu paham orang yang tidak mengenal Allah. Santo Paulus punya prinsip di sini. Orang yang hidup dan mati dalam Kristus tetap di dalam Kristus. Jadi kita ini yang hidup maupun mereka yang sudah mati, leluhur kita, kakek nenek kita, orang tua kita, tetap ada di dalam Kristus. Jadi kesimpulannya, sekalipun kita mati, kita akan dibangkitkan di dalam Dia. Jadi baik hidup maupun mati akan selalu bersama Kristus. Karena antara Kristus dengan yang mengasihi Dia, yaitu kita-kita ini, ada suatu hubungan yang tak dapat dipisahkan, tak dapat diputuskan. Suatu hubungan yang melampaui kematian. Maka Yesus telah berkata kepada kita, tinggallah di dalam kasih-Ku, tinggallah di dalam firman-Ku, tinggallah di dalam Aku. Bahkan di dalam perayaan Ekaristi, waktu kita nyambut tubuh Kristus yang hidup, kita diberitahu, barang siapa makan tubuh hidup ini, akan hidup selama-lamanya. Tidak akan binasa. Karena Kristus telah mati dan bangkit kembali, orang-orang yang hidup bersama Kristus akan bangkit pula. Jadi saudara-saudara kita, ya sekarang sahabat-sahabat saya, jangan takut. Anda lihat teman-teman kita ada yang sudah meninggal baru-baru ini, pastor-pastor, suster, perawat-perawat, kita percaya kalau mereka itu meninggal di dalam Kristus, iman mereka pada Kristus, maka mereka akan dibangkitkan. Itu iman kita. Mati atau hidup, kita milik Kristus.
Mati bagi orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah adalah pemusnahan, selesai kayak binatang. Tetapi bagi kita orang percaya, dalam hal ini orang Katolik, ada suatu kehidupan setelah kematian. Kematian fisik ini adalah awal daripada kehidupan kekal. Yesus berkata, kalau benih tidak jatuh ke tanah, bagaimana dia akan tumbuh dan berbuah? Dia harus mati. Biji harus mati. Kita harus mati supaya mendapat tubuh surgawi kelak. Kalau tidak, kita akan seperti sekarang ini. Saudara terkasih, Kristus berkata kepada kita, banyak orang bertanya, Pak Kristofani, kalau sudah mati itu di surga bisa saling kenal nggak? Masih bisa ada suami istri tidak? Masih bisa kita itu seperti di dunia tidak? Itu kata Yesus, kamu sesat. Nah, dengarkan. Yesus berkata orang yang berpikiran demikian sesat. Itu yang dipikirkan oleh orang Saduki dulu. Waktu datang ke Yesus bertanya, ada seorang perempuan, dia kawin, suaminya mati, nggak punya turunan anak. Dia turunkan, biasa hukum Levirat dulu. Levirat adalah kalau kakaknya meninggal, adiknya harus ambil alih supaya menurunkan turunan bagi kakaknya. Maka yang kedua kawin sama perempuan itu, nggak punya anak, mati. Akhirnya sampai ke-7 saudaranya, semuanya mati. Akhirnya perempuan pun mati. Mereka bertanya ke Yesus, dari ke-7 laki-laki yang mati itu, siapakah suaminya si perempuan itu nanti di alam yang akan datang? Maka Yesus berkata, kamu sesat. Cara berpikir kamu bukan pikiran Allah. Maka Yesus kasih penuntun. Mereka yang meninggal, kalau memang berpulang dengan baik, akan hidup seperti malaikat-malaikat di surga. Tidak ada kawin mengawinin. Hidup seperti malaikat. Artinya kita hidup untuk melayani Tuhan nanti di surga. Ditulis dengan jelas di Matius 22 ayat 30. Anda boleh catat itu. Matius 22 ayat 30. Bahwa kita nanti mati, kalau berpulang ke alam baka, kita akan hidup dirubah oleh Tuhan, hidup seperti malaikat-malaikat. Dan kita tahu malaikat itu roh surgawi. Akan hidup seperti itu. Tugasnya apa? Tugas malaikat, melayani Tuhan di surga. Saudara terkasih, di 1 Tesalonika 5, Paulus berkata kepada kita dengan jelas, kalau kamu sudah tahu, sewaktu-waktu kita mati, maka berjaga-jagalah. Itu 1 Tesalonika 5, ayat 2 sampai 6. Paulus minta kita berjaga-jaga. Kayak maut itu datang seperti pencuri. Agar kita kedapatan suci dan kudus waktu kita berpulang. Jangan mati tiba-tiba dengan berlumuran dengan dosa. Karena Allah telah tetapkan kita bukan untuk ditimpakan murka. Allah sangat sayang kepada manusia yang adalah gambarannya. Maka dia tidak akan menimpa ke kita murkanya. Tapi untuk beroleh selamat oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita 2000-an tahun yang lalu. Jadi Allah itu tidak akan binasakan manusia. Dan manusia itu di depan dia itu sangat berharga. Dan Allah tidak ingin satu manusia pun binasa, melainkan bertobat kembali ke dia supaya beroleh selamat. Maka dalam Prapaskah ini, di gereja di seluruh dunia, gereja Katolik, menyelenggarakan suasana Prapaskah ini. Apa
inti daripada suasana atau kondisi prapaskah cuma satu istilahnya, pertobatan. Masa prapaskah ada masa pertobatan, supaya kita bertobat, menyesali semua perbuatan salah kita, dan mau kembali ke Tuhan. Supaya kalau tiba-tiba mati, semoga Tuhan mendapatin kita bersih, hati yang penuh penyesalan dan pertobatan. Maka penting sekali bagi kita orang Katolik untuk mendapatkan absolusi dari Bapak Uskup tempo hari maupun dari romo-romo paroki. Karena kita ini manusia yang rapuh, entah waktu kita tidur, entah waktu kita berjaga-jaga, kita akan tiba-tiba menghadap Dia. Kelak bersama-sama Dia untuk hidup bersama Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Perkataan jangan takut dicantumkan di kitab suci 366 kali. 366 kali. Fear not. Jangan takut. Setiap hari Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Kalau 1 tahun ada 365 hari, maka tiap hari Tuhan berkata pada kita, jangan takut. Fear not. 365 hari. Dan kata fear not, jangan takut ke 366 akan diucapkan Tuhan waktu kita berpulang. Sewaktu kita rohnya terpisah dari tubuh ini, celengak-celenguk karena nggak tahu di alam baka seperti apa, maka malaikat Tuhan akan berkata kepada kita, jangan takut. Karena kita akan dibawa oleh malaikat ke Tuhan. Persis cerita Lazarus dan orang kaya. Masih ingat di Bible? Lazarus mati, orang kaya pun mati. Tapi Lazarus dituntun malaikat untuk duduk di pangkuan Abraham kelak. Artinya bahagia di surga. Kita pun akan demikian. Jadi kitab suci menjelaskan kepada kita gamblang. Tafsiran gereja Katolik di seluruh dunia itu sama. Satu tafsiran. Bahwa kita semua hidup atau mati akan bersama Yesus Kristus kelak di rumah Bapa. Nah, saudara-saudara terkasih, orang mulai bertanya, waktu saya sama Romo Yandi bikin seminar di mana-mana, baik di Jakarta maupun luar Jakarta, mereka bertanya, apa yang akan terjadi dengan arwah yang sudah orang mati? Kita tanya kembali, kamu orang percaya atau orang kafir? Kalau orang kafir, selesai, nggak ada bicara soal arwah. Tetapi bagi orang percaya, orang Kristen atau Katolik, yang percaya kepada Yesus, kalau waktu orang itu meninggal, kata meninggal artinya, waktu roh kita keluar dari tubuh yang fana ini, meninggalkan jasad ini, 1 Ibrani 9 ayat 27. 1 Ibrani 9 ayat 27 berkata, sama seperti manusia ditetapkan hanya untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Jadi manusia kalau sudah mati, arwahnya keluar dari tubuh ini, artinya rohnya keluar dari tubuh ini untuk dihakimi. Saudara terkasih, dihakimi artinya untuk diadili sesuai perbuatan kita di atas bumi ini. Yesus Kristus hanya mati satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Dia korbankan diri kayu salib. Dia hanya menanggung dosa untuk banyak orang. Sesudah itu nanti kiamat, dia akan menyatakan diri satu kali lagi tanpa menanggung dosa orang lagi, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan dia.
Jadi nanti Yesus itu akan menganugerahkan kepada mereka keselamatan kekal, kepada mereka yang menantikan dia, yang rindu akan dia, yang percaya pada dia. Itu yang akan terjadi. Saudara terkasih, karena arwah atau roh manusia itu nanti berpulang meninggalkan tubuh ini, tidak ada lagi sangkut paut dengan dunia ini. Maka gereja mengajarkan kepada kita, melarang keras untuk kita main-main memanggil arwah. Seperti jelangkung gitu loh. Sungguh, tuh gereja melarang hal itu. Di 2 Korintus 11 ayat 14 menjelaskan, setan pun bisa menjadi malaikat terang. Setan bisa menyamar apapun saja, siapapun saja. Jadi mereka yang main-main dengan arwah sebetulnya main-main dengan kuasa kegelapan. Memain-main dengan setan. Ya, setan bisa berubah dalam bentuk apapun juga untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan orang yang memanggil dia. Bagi orang Katolik, kalau orang sudah meninggal, rohnya sudah berangkat ke alam baka, maka kita hanya bisa mendoakan arwah itu supaya selamat, mendapat pengampunan dari Allah, supaya Tuhan berbelas kasihan dan merahimi yang bersangkutan. Maka Santo Avila, pujangga gereja, berkata kepada kita, sewaktu masih hidup, beliau dapat visi sebagai ibu gereja. Kenapa kamu semua itu meratap kepada orang mati? Mereka tidak perlu air mata. Yang diperlukan oleh mereka adalah doa. Jadi Santa Teresa dari Avila berkata kepada kita, roh yang sudah meninggal hanya perlu doa. Maka orang Katolik suka mempersembahkan doa, misa kudus bagi mereka yang telah meninggal. Itu adalah tradisi kita, orang-orang Katolik. Saudara terkasih, kita masuk lagi di dalam soal orang mati. Seringkali orang bertanya, Pak Krisofani, saya suka bermimpi itu. Orang tua saya, kakek saya, teman-teman saya meninggal. Mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, gereja mengajarkan demikian. Pertama, bahwa mimpi itu cuma bunga-bunga tidur. Itu yang pertama. Bila kita ini sangat mengasihi seseorang, maka tertanam di memori kita, di bawah sadar, orang itu, wajahnya, komunikasi dengan dia waktu hidup, dan itu akan keluar di bawah sadar, di bawah dalam mimpi. Maka Kitab suci di Amsal berkata, jangan percaya kepada sembarangan mimpi. Ada di situ. Lain, ada 2 cara. Tuhan berkomunikasi kepada kita menurut Ayub, ada 2 cara. Ayub 33, ayat 14-16. Ayub 33, 14-16 berkata, bahwa Allah berbicara dengan manusia dengan cara 1 atau 2 cara. Cara pertama lewat nabi. Langsung berbicara langsung. Yang satu lagi yaitu mimpi yang merupakan visi bagi orang yang kasihi. Seperti mimpi Yusuf, mimpi Daniel, mimpi Laban, mimpi Abimelek, itu orang-orang kudus Tuhan dulu memang Tuhan berikan kuasa untuk menafsirkan apa yang
mereka mimpikan. Sangat jelas. Pesannya sangat jelas. Dan yang paling jelas juga Anda lihat waktu Yusuf mau menceraikan Maria, waktu dia mengandung oleh Roh Kudus, diam-diam mau ceraikan Maria, malaikat Gabriel datang diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf dalam mimpi, hendaklah engkau mengambil Maria sebagai istri, jangan ceraikan dia. Jadi jelas. Tetapi kalau kita ini awam, kalau dengar teman-teman berkata sering mimpi ini, sering mimpi itu, kadang-kadang kita mimpi, yang masih hidup pun kadang-kadang kita mimpiin. Karena itu bunga-bunga tidur. Di dalam ilmu kedokteran, di bawah otak kita, ada suatu elemen atau materi di otak yang menyimpan memori, yang akan keluar sewaktu kita tidur. Itulah yang disebut bunga-bunga tidur. Jadi konklusinya, manusia bisa bermimpi. Tapi hati-hati, jangan sembarangan percaya kepada mimpi. Mimpi dapat ditafsirkan oleh orang-orang yang ahli tafsir yang diberi karunia oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Persis Nabi Daniel dan Yusuf dari Mesir. Terus kedua, kalau Anda mau tahu, kok Pak Kristofani kita sering mimpi ya macam-macam tiap malam. Saudara-saudara terkasih, kita ini orang sibuk, bukan patung, sibuk tiap hari. Maka Pengkhotbah 5 ayat 2, tulis itu. Pengkhotbah 5 ayat 2. Kita bermimpi karena siang hari kita tuh banyak kesibukan. Orang yang banyak sibuk itu suka bermimpi. Maka jangan percaya kepada mimpi dengan cepat-cepat. Apalagi mimpi ketemu Bunda Maria, mimpi ketemu Yesus, seolah-olah Yesus nampakkan diri pada dia, Bunda Maria nampakkan diri pada dia, nanti dulu. Maka gereja yang kudus, yang Katolik dan satu dan apostolik, tidak serta-merta mengakui suatu penampakan. Enggak bakal otomatis mengiyakan penampakan itu. Untuk meresmikan penampakan di Lourdes saja dan Medjugorje berapa ratus tahun baru diakui. Gereja nggak gampang untuk hal itu. Maka kita hidup yang dalam iman kepada Kristus, jangan sembarang percaya mimpi. 1 Korintus 15 ayat 24. Kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat 44, bukan 24, 44. 1 Korintus 15 44. Orang selalu bertanya, Pak Kris, gimana tuh orang yang matinya itu dikremasi, arwahnya nanti katanya dibangkitkan, badannya kan udah hancur. Belum lagi mereka yang di pesawat terbang jatuh, yang kapalnya tenggelam. Bahkan yang lebih sadis lagi, dalam seminar ada yang tanya, gimana dengan arwah orang yang di hutan dimakan macan, ditelan sama ular, dimakan sama ikan hiu. Maka Yesus selalu berkata, jangan sesat. Kita orang Katolik nggak gampang disesatkan kalau sudah mengerti firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 44 Paulus menekankan dengan sangat jelas, yang mengalami kematian ini tubuh kita yang jasmani alami ini. Tubuh alami ini mati, yang fana. Tetapi yang akan dibangkitkan adalah tubuh rohani. Disitulah inti dari iman kita. Jadi yang dibangkitkan bukan tubuh ini. Saya tidak mau kalau nenek saya yang bongkok itu nanti dibangkitkan dalam keadaan bongkok. Atau ada yang pincang,
Nanti dibangkitkan dalam keadaan pincang. Enggak. Itu adalah fisik. Tetapi tubuh rohani yang dibangkitkan itu adalah kekal. Jadi di dunia ini ada tubuh alami duniawi. Kita juga nanti memiliki tubuh surgawi yang rohani. Maka Paulus selalu berkata, kalau kemah lama dibongkar, yaitu kita ini dibongkar, maka Tuhan menyediakan kemah baru yang kekal di surga, yang sangat indah di rumah Bapa. Maka kita lihat betapa Bunda Maria waktu menampakkan diri kepada Bernadette atau ketiga petani kecil yang ada di Fatima, mereka berkata, Bunda Maria sangat cantik, sangat muda, indah sekali. Inilah tubuh surgawi itu. Pada Bunda Maria, sewaktu wafat, usianya 65 tahun. Usia 65 Anda bisa bayangin, wanita usia 65. Tetapi waktu menampakkan diri kepada orang kudus Tuhan, cantiknya bukan main. Itu tubuh surgawi. Dan kita pun nanti akan demikian. Percayalah. Ya, kitab suci berkata demikian. Dan aku percaya. Saudara terkasih, baca nanti selanjutnya di rumah. Untuk lebih dalam lagi. Saya tidak ada bahas karena waktu saya kan tidak panjang. Tentang kebangkitan. Baca 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Jadi kita tahu bahwa ada kebangkitan di alam yang akan datang. Kekasih dan Kristus sahabat saya yang dicintai Tuhan. Kalau sudah tahu Tuhan Yesus hanya perlu satu dari kita, iman. Maka di kitab suci dikatakan, kita diselamatkan karena iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit dari alam orang mati. Kita pun akan ikut jejaknya. Bunda Maria mati juga. Nabi-nabi, para rasul, semua yang Anda sebut saja yang pernah hidup di atas bumi ini mati. Tetapi mereka hidup. Makanya Allah berkata, aku Allah yang hidup. Aku bukan Allah orang mati. Allah Bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang hidup. Jadi Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub itu adalah leluhur kita yang bahagia di surga dan semua turunannya. Jadi mereka hidup. Hidup di surga beda hidup di dunia. Bagaimanakah kehidupan di surga? Nanti kita kalau berpulang baru bisa tahu. Sehingga ada anekdot. Mereka itu yang pulang ke rumah Bapak nggak bakal kembali ke dunia ini lagi. Karena terlalu indah, terlalu bahagia di sana. Dan saya percaya kalau kita sudah hidup bersama Kristus, kita tidak akan ingat-ingat lagi masa lalu kita di dunia. Kita tidak akan ingat-ingat lagi segala-gala yang pernah kita alami di bumi ini. Karena yang kita lihat dan alami di surga kelak tak terkatakan indahnya. Tidak ada bahasa lagi untuk melukiskan keindahan, kebahagiaan rumah Bapa. Surga yang kita akan masuk kelak. Saudara terkasih, konklusi daripada perikop ini, saya kasih konklusi. Konklusi bagi orang percaya seperti kita, ada kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Untuk itulah kita selalu berdoa di dalam doa syahadat panjang atau singkat, istilah kita credo di dalam perayaan Ekaristi. Aku percaya akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan di akhirat. Amin. Kita percaya akan Roh Kudus, gerejanya yang kudus, yang satu Katolik Apostolik,
persatuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal di akhirat. Ada kebangkitan badan, yaitu tubuh rohani kita dibangkitkan. Kita percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah milik Tuhan, sehingga akan hidup bersama Dia selama-lamanya surga. Kita bisa pandang Dia sebagai sahabat, kita bisa pandang Dia sebagai gembala kita yang maha agung, kita akan pandang Dia sebagai imam agung kita. Bisa bayangkan tidak saudara-saudara janji Kristus? Nanti dalam perayaan Ekaristi yang kekal di surga, sewaktu imam agung kita, Yesus Kristus, yang sekaligus akan menjadi kurban ucapan syukur sebagai anak domba Allah Paskah yang sudah sembelih, mempersembahkan gerejanya yang satu, kudus dan mulia, yang penuh kemenangan kepada Bapa di surga, yaitu kita-kita ini. Dan kita akan tersungkur di depan Allah di akhirat, di surga kelak. Dan perayaan Ekaristi yang kekal. Ini yang saya mau bisa informasikan kepada Anda. Tetapi gereja pun mengajarkan kepada kita umat tentang bagaimana arwah pulang ke rumah Bapa, yaitu soal purgatorium. Dalam beberapa kali seminar kami sudah berkata, Gereja Katolik mengajarkan adanya api penyucian. Bukan dicuci, tapi suci, mensucikan diri. Saya ambil contoh di dunia ini. Kalau anak kita keluar dari rumah ini, kalau mereka bermain di luar kotor, tentu tidak bisa langsung masuk rumah, apalagi masuk kamar tidur. Harus dibersihkan terlebih dahulu, baru boleh masuk. Demikianlah analognya kita kalau pulang ke rumah Bapa. Surga atau tempat bertahannya Allah yang maha tinggi, sedemikian kudusnya, tidak ada cacat celah, tidak ada noda. Sehingga apa yang ada noda, ada tercemar, tidak mungkin masuk ke sana. Maka kita percaya bahwa kita akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah Bapa yang kudus itu. Tempat pembersihan itulah disebut gereja sebagai api penyucian, proses pembersihan diri yang disebut purgatorium dalam bahasa gagahnya. Jadi kita ini mati, tiba-tiba belum ngaku dosa, belum lagi menerima sakramen pertobatan, masih ada dosa kecil-kecil belum diakui, masih nempel, maka gereja berkata, nanti kita akan dibersihkan. Orang-orang yang masuk purgatorium maupun api penyucian pasti masuk surga. Tolong gariskan pasti. Karena kita orang-orang percaya. Dan kita ingin dibersihkan oleh Tuhan supaya Dia yang maha kudus, maha bersih bisa tinggal bersama anak-anaknya, putra-putrinya dalam keadaan kudus, yaitu kita nanti. Maka kita nanti pulang, kalau masih ada noda, harus lewat api penyucian. Berapa lama Pak Kristovani di api penyucian? Tidak ada yang tahu. Maka kita selalu berdoa. Baik dalam perayaan Ekaristi maupun dalam pribadi, doa untuk mereka yang sudah meninggal. Gereja tiap kali perayaan Ekaristi seluruh dunia selalu mendoakan mereka yang meninggal, yang mendahului kita. Masih ingat di doa syukur agung itu, untuk minta belas kasihan Tuhan, supaya lewat kerahimannya Allah, jiwa-jiwa itu proses pemurnian diri mereka dipercepat oleh Tuhan, supaya bisa cepat masuk dengan para kudusnya ke dalam kebahagiaan abadi di surga. Itulah pentingnya doa. Makanya Anda kalau dengar di permintaan intensi doa di gereja, ada yang mendoakan arwah yang sudah meninggal 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Mereka tahu bahwa arwah-arwah demikian masih ada di api penyucian. Maka mereka doa terus. Berapa lama kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian? Selama Anda masih hidup. Saudara terkasih,
selama masih hidup, termasuk saya, tiap hari berdoa. Karena kita pun nanti kalau mati, ada yang doakan. Hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan, orang lain akan lakukan bagi kita kelak. Dan kalau kita berdoa untuk arwah-arwah di api penyucian, kalau mereka bebas dari sana, masuk surga, maka dari surga mereka pun akan doa untuk kita. Itulah kita percaya. Ketiga, gereja mengadakan kepada kita, jangan sekali-sekali berhubungan dengan arwah orang mati, karena itu dosa. Tuhan terkasih, dosa. Jangan. Dan yang terakhir, selalulah hidup dengan penuh pengharapan. Makanya Paulus selalu berkata ada 3 unsur dalam hidup. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi orang percaya, mereka yang dimiliki oleh Yesus selalu punya pengharapan. Saya ambil contoh, saya punya pengharapan akan bertemu nanti dengan Bunda Maria, bertemu dengan Yesus, bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para rasul, para nabi, orang-orang kudus Tuhan kelak di rumah Bapa. Karena aku percaya bahwa aku akan hidup. Dan kita nanti, sahabat-sahabatku di sini, kalau sama-sama ada di rumah Bapa, kita akan saling bertemu. Pertanyaan terakhir juga dalam seminar. Apakah kita bisa saling mengenal itu arwah-arwah yang sudah meninggal? Kakek kita, nenek kita? Saya berkata, iya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa kenal Bunda Maria nanti di atas? Bagaimana kita bisa kenal Yesus di atas? Mereka kan sudah meninggal dan roh mereka itu. Jadi kita bisa kenal. Jadi inilah dunia orang mati. Dunia surgawi. Kita orang percaya pasti selamat. Tuhan terkasih, gariskan di bawah itu supaya Anda terhibur. Kita pengikut Kristus, orang Katolik yang percaya, pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Itu janji Tuhan. Percayalah pada Dia. Paling tidak percaya pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya akan doakan untuk Anda. Bapa Surgawi yang Maha Baik, selama 3-4 jam, hampir 1 jam, hamba-Mu berbicara bagi anak-anak-Mu. Sungguh, kami sangat bersyukur malam hari ini dapat menambah pengetahuan sebagaimana gereja yang kudus ajarkan tentang adanya kebangkitan setelah mati. Ada kehidupan setelah manusia itu meninggalkan bumi. Bahwa kematian itu bukan habis segala-galanya, tapi awal daripada hidup baru di alam yang akan datang. Kami percaya, orang-orang percaya kepada Kristus akan selalu bersama Kristus. Waktu hidup maupun waktu mati. Kristus tidak akan meninggalkan kami. Kami pun tidak akan meninggalkan Kristus. Kami sudah menjadi carang pada pokok anggur yang benar. Kristus telah menjadikan kami carang yang berbuah banyak untuk muliakan Bapa. Dan kami percaya dengan seluruh iman kami bahwa kalau kami semua mati satu persatu, bagaimana Tuhan katakan, kami tetap akan memperoleh keselamatan kekal bersama Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk wejangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang anugerahkan kepada hati kami dan menghibur kami. Kuatkan hati kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami mantap dalam hidup di atas bumi. Nggak usah takut apapun juga. Supaya diberi hati yang berani menghadapi segala kondisi. Mengusir segala rasa takut di dalam hati kami. Kayak kami hidup hanya takut akan Allah, tapi tidak hidup di dalam ketakutan. Karena ketakutan bukan dari Allah. Terima kasih Roh Kudus Allah yang memberkati kami dengan berbagai macam karunia, termasuk karunia untuk hidup kekal selamat bersama Tuhan. Kami dengan seluruh keluarga kami yang percaya
dengan perantaran Kristus dan bersama Dia, di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Bunda Maria, berdoalah bagi kami, putra-putrimu Bunda Maria, supaya kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Bapa di surga. Berilah kami doamu ya Bunda, supaya meneladani sikap hidupmu. Hidup penuh kasih, setia, taat, rendah hati, lemah lembut, sehingga dikasihi oleh Yahweh. Terima kasih Bunda Maria yang senantiasa berdoa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf, mempelai Bunda yang menjaga Bunda dan Yesus waktu di bumi ini, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, shalom sahabat-sahabat, sampai ketemu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edward Kristofani buat pewartaan firman-Nya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikianlah kita telah mendengar firman Tuhan dan kita percaya masing-masing dari kita pasti mendapat kekuatan baru. Tuhan sendiri. Yuni, Ya, apakah Anda membuka forum kira-kira 5 menit, 10 menit bagi mereka yang mau bertanya, mau buka? Atau boleh. Oke. Iya, silakan Kak Lidis dipandu. Ya, boleh Pak Edward. Bapak Ibu, nah dibuka ruang untuk bertanya. Silakan, mungkin dari tadi kita sudah menyimak ya banyak hal. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang belum terjawab. Boleh Pak Kristofani bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan, ada, boleh angkat tangan saja. Pertanyaan singkat ya dan jelas. Ya, betul. Apakah masih ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Yang belum terjawab? Wah, ini sepertinya udah jelas ada ya. Ya sudah Yuni, berarti jelas ya. Berarti jelas. Jadi nanti kalau melayat yang mati, kalau melayat saudara kita siapapun yang terkasih, jangan meratap seperti orang tak kenal Tuhan, tapi berdoa untuk arwahnya supaya mendapat pengampunan dan belas kasihan Tuhan dan dirahimi oleh Allah yang Maha Kuasa dan kerahiman yang tak terbatas itu. Amin. Ya. Ini ada satu nih Pak Kristofani, ada satu yang mau bertanya. Ya? Ya, ada satu yang mau bertanya. Oh. Ibu Tiara ya. Tadi ada raise hand Ibu Tiara. Silakan Bu. Malam Pak Kris. Nama saya Tiara. Oh, Bu Tiara, ya. Ya, saya mau bertanya, kalau kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, tapi adalah kakek-kakek saya yang tidak saya kenal, itu apa perlu menyebut nama, sedangkan saya tidak tahu nama-nama mereka gitu Pak? Gimana? Kalau untuk orang-orang yang sudah meninggal, kita mendoakannya apa harus sebut nama gitu? Ya. Allah itu Maha tahu. Allah melihat Anda. Anda dengan hati yang tulus mendoakan leluhur Anda. Mungkin Anda tidak kenal. Namanya pun Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda menyebut kepada Tuhan, saya berdoa untuk leluhur-leluhur saya yang saya tidak kenal namanya, yang belum pernah bertemu di atas bumi ini. Tolong Tuhan, kasihanilah mereka dan berbelas kasihanlah dengan seluruh kerahiman-Mu. Itu saja sudah lebih cukup. Nah, ditutup dengan doa di dalam nama Yesus Kristus. Saya sudah berdoa untuk keselamatan beliau di alam baku. Sudah itu. Singkat doanya,
Dan Tuhan tahu. Jadi jangan takut. Saya selalu Iya. berdoa ke leluhur saya. Kakek nenek saya leluhurnya semua tuh orang Buddha, agama Buddha. Ada yang agama Konghucu. Sebelum kita ini jadi orang Katolik. Jadi kita berdoa untuk mereka supaya dapat pengampunan dan dapat kerahiman dari Allah. Ingat loh, Allah tidak ingin satu manusia pun binasa. Maka kita doakan. Doa orang yang benar. Bila didoakan dengan penuh keyakinan, sungguh besar kuasanya. Amin. Itu. Amin, amin ya Pak. Ya. Yakobus Terima kasih Pak Kris. 5. Ya, Yakobus 5:16. Jangan khawatir. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih Ibu Tiara buat pertanyaannya. Ya, Ada lagi Pak Eko, silakan Pak Eko. Selamat malam Pak Kristovani. Saya dengan Eko, Pak Kristovani. Ya, Eko, gimana? Ya, saya kan dari keluarga saya Katolik hanya saya, Pak. Sedangkan orang tua saya, papa mama kan sudah meninggal. Sebentar lagi kan mama saya mau acara 1 tahun seperti itu kan. Biasanya kayak gitu kan semua anak harus kumpul pulang seperti itu kan. Dan saya anak tertua. Sedangkan kedua orang tua saya kan Konghucu. Seperti itu ya. Kan biasanya yang datang juga om tante saya seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kan pas saat doa itu biasa kan disuruh kasih minum segala macam, saya pegang hio, tapi saya doanya ke Tuhan Yesus, apakah itu diperbolehkan? Seperti itu enggak ya? Gini, oke, Eko. Kalau kita itu hidup tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu peraturan gereja. Jadi Eko, bisa dengar? Halo? Dengar, Pak Kris. Oke, dengar baik-baik ya. Ya. Dengar baik-baik. Yang kita lakukan secara manusiawi itu hanya tradisi. Tradisi manusiawi. Kalau Anda baca di Matius 15 tentang adat istiadat, Yesus sangat tidak suka kalau orang itu ikut adat istiadat mengesampingkan hukum-hukum Allah. Yesus nggak suka. Jadi hukum Allah nomor 1. Jadi apa yang diperbuat saudara-saudara kita semua itu hanya tradisi. Dan setelah kita itu hidup di dalam Tuhan, setelah dibaptis di dalam gereja yang kudus, setelah kita mengenal Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, kita berhak menolak cara bertradisi seperti dulu-dulu lagi. Sekarang saya mau berdoa saja. Gitu. Sekarang disuruh pegang hio. Kalau kita ini hidup di negeri yang orangnya mata sipit, kulit kuning semuanya, taruh kata di Taiwan atau di Peking, berdoa pakai hio itu biasa. Kita pakai hio juga pakai ukupan. Nanti waktu Paskah, waktu Jumat Agung, nanti kita tuh ada ukupan hio. Hio itu dupa. Jadi orang dulu tuh pakai dupa tuh pakai satu sendok. Nah orang Tionghoa itu pakai lidi, hio. Jadi kalau di Taiwan maupun di Peking, kalau pastor itu berdoa pakai dupa, mereka pakai hio, nggak jadi problem dan nggak jadi batu sandungan bagi kita orang umat. Tapi di Indonesia harap kita jangan jadi batu sandungan. Itu maksudnya. Boleh pegang hio, berdoa pada Bapa di surga, tapi itu bukan tradisi gereja. Gereja Katolik tidak mengajarkan demikian. Nanti menjadi batu sandungan bagi umat yang lain. Yang berkata, Eko ini udah Katolik, masih pegang-pegang hio. Contohnya saya misalnya di rumah. Saya tidak mau nyalakan hio-hio itu yang saya beli di supermarket supaya wangi ruangan saya. Kan ada tuh dijual hio-hio yang wangi itu. Fragrance-nya itu yang lavender, yang rose itu, yang dijual supermarket. Tapi saya nggak berani nyalakan.
di rumah. Takut jadi batu sandungan bagi teman-teman yang datang. Nanti dipikirkan itu pewarta mimbar lah, sudah dari Katolik, kok di rumahnya itu pasang hiyo. Jangan jadi batu sandungan. Jadi konklusinya, beranilah berambil sikap untuk menolak secara halus. Saya sekarang sudah Katolik, saya akan lakukan sesuai ajaran gereja saya akan berdoa kepada leluhur, pada mereka yang meninggal dengan cara yang saya imani. Itu saja Eko. Amin. Amin. Makasih, Chris. Jangan takut ya. Terjawab ya, Jangan Pak, ya. takut. Ya, betul ya. Lakukan itu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu buat yang sudah bertanya ya. Jadi penasarannya sudah terjawab ya Pak Eko, Bu Tiara. Dan saya percaya satu kita lagi, semua. Juni. Ya. Satu lagi, sambung si Eko. Nanti kalau Anda diajak ke Bong, pergi ke kuburan orang tua atau leluhur yang sudah meninggal, Anda tidak perlu ikut saji-sajian dan berturut paihyo di situ. Cukup berdiri jauh berdoa kepada Allah untuk mengampuni dan memberi damai kepada arwah yang meninggal. Kita tidak berdoa kepada yang mati. Ingat kan, orang-orang kafir tuh pergi ke kuburan, kebanyakan berdoa kepada yang mati. Minta ini, minta itu. Mereka nggak mengenal Allah. Tapi gereja Katolik mengajarkan kepada kita, pergi ke kuburan itu adalah untuk menjenguk, menyatakan solidaritas, tapi berdoanya selalu kepada Tuhan untuk damai sejahtera arwah daripada yang mati. Itu aja, ya. Baik. Terima kasih Pak Kristofani buat pencerahannya ya buat kita semua bagi yang terkait. Terima kasih Pak. Saya rasa Bapak Ibu ya sudah. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Ya, Tuhan berkati Pak Kristofani juga. Sudah waktunya kita. Lagi selamat Paskah ya semua ya. Selamat Paskah. Ya Pak, menjelang ya Pak ya. Selamat mempersiapkan. Masa Paskah ini jangan lupa dapatin absolusi dari gereja. Gereja kasih absolusi umum, ya. Amin. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kristofani. Mari kita masuk sekarang ke dalam persiapan batin kita. Kita akan membawa persembahan. Marilah kita berdoa sejenak. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami boleh merenungkannya. Dan kami percaya Tuhan yang terus menuntun kami. Membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkatilah Bapak Edward Kristofani Tuhan yang sudah mewartakan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh kehidupannya, setiap pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, semua Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Sebentar kami akan membawa persembahan kami beri yang terbaik Tuhan dari hati kami. Kami mau persembahkannya bagi-Mu lewat persembahan yang akan kami bawakan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa menaikkan syukur kami. Amin. Mari Bapak Ibu saat ini kita boleh bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Melalui rekening yang tertera di layar, disitulah kita dapat membagikan yang terbaik bagi pelayanan di komunitas kita ini. Sambil kita membawa satu persembahan nyanyian di hadapan Tuhan. Bawalah persembahan ke dalam rumah Tuhan. Ini, halo. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Setiap usahamu, katakan sekali lagi, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Allah akan memberkatimu dan setiap usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Amin. Puji Tuhan.
Mari kita dengarkan beberapa buah pengumuman. Kami persilakan Ibu Elsha. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Kami dari PD Yoselina dan PD Bernadette mengucapkan terima kasih pada Pak Kristofani yang telah melayani dalam PD kami. Semoga pelayanan Pak Kristofani senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Kristofani. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk dapat bergabung bersama kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami undang kembali untuk bergabung kembali bersama kami pada hari Jumat tanggal 9 April yang akan dibawakan oleh Romo kita, Romo Lama CICM. Dengan tema, Aku Tidak Akan Menyerah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Elsha buat pengumuman yang telah dibacakan tadi ya. Jadi kita akan bertemu kembali Bapak Ibu di tanggal 9 April, 2 minggu mendatang. Baik. Terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini. Kita boleh saling memandang kembali ya. Kiri kanan, wah begitu banyak ya yang bersekutu malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk semua apa yang boleh kami alami malam hari ini, kami bersyukur Tuhan. Terus pimpin kami ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan. Terus pimpin kami, berkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami akan kembali lagi dalam persekutuan kami yang akan datang Tuhan. Terus panggil dan undang kami kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita nyanyikan satu pujian penutup. Katakan hidup di dalam Tuhan itu, hidup di dalam jalannya Tuhan, hidup orang benar. Pasti Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun ya. Walaupun jatuh sekalipun Tuhan pasti angkat kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Seperti kata Pak Kristofani. Fear not, di dalam Tuhan pasti tolong. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan juga, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Dan membangunkan dia kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa Bapak Ibu. Seperti biasa ya, sebelum kita keluar ya atau leave Zoom ini, kita foto sejenak boleh. Senyum yang manis semuanya.